Salam, salam sejahtera saudaraku dan sahabatku semua yang sangat mengasihi Tuhan. Saudaraku dan sahabatku, saat ini saya berada dan juga tim berada di Rahtawu. Rahtawu adalah desa yang paling ujung utara yang ada di Kota Kudus. Kita sangat bersyukur sekali karena kita bisa sampai di tempat ini dengan selamat dan tanpa kurang apapun. Itu semua karena berkat anugerah Tuhan. Saudaraku dan sahabatku yang dikasihi Tuhan, kita akan wujud nyatakan ucapan syukur kita di sore hari ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau Engkau telah izinkan kami untuk melewati berbagai macam tantangan, berbagai macam rintangan, dan ada kekecewaan ya Tuhan. Tetapi di sore hari ini, Engkau telah ingatkan kami untuk kami mengucap syukur, untuk kami mewujud nyatakan ucapan syukur kami ini Bapa. Dan di sore hari ini ya Tuhan, di kesempatan yang indah ini, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami akan semakin mengerti tentang kebenaran firman-Mu untuk dapat kami lakukan, untuk dapat kami hidupi dalam kehidupan kami, untuk dapat kami impartasikan kepada saudara-saudara kami, sehingga mereka semakin mengerti ya Tuhan, bahwa kami adalah anak kepunyaan Bapa. Kami adalah surat-surat hidup-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau singkirkan, Engkau jauhkan kami dari segala roh jahat Bapa. Di saat kami akan belajar firman-Mu ini, kami percaya di sekeliling kami banyak hal-hal yang jahat. Tetapi kami punya Allah yang kuasa, kami punya Allah yang sungguh maha dahsyat untuk bisa melindungi kami, dan biarlah firman ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku dan sahabatku semua, sebagai bahan perenungan kita pada sore hari ini, kita akan membuka Alkitab kita yang saya ambil dari kitab Yeremia 29, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anak-anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin.
Sedemikian jauh Bapak, Saudaraku, dan sahabatku semua, bahan perenungan yang telah kita baca pada sore hari ini. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi Tuhan. Bangsa yang sangat Tuhan mengasihinya. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi dalam kenyataannya, bangsa Israel sering meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel menduakan hati Tuhan. Bangsa Israel beribadah hanya formalitas. Bangsa Israel melupakan karya-karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak ingat lagi atas karya Tuhan dalam kehidupannya. Mereka sering hanya melakukan semuanya itu untuk kepentingannya mereka sendiri. Mereka sering menyakiti hati orang-orang lain. Mereka sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Apa yang dilakukan Allah meskipun bangsa Israel menduakan hati Allah, meskipun bangsa Israel meninggalkan Allah, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kemurahan hati, Allah yang selalu setia kepada umat Israel, Allah mengirimkan bangsa Babel untuk menyerang bangsa Israel. Dengan satu hal, dengan harapan bangsa Israel akan kembali sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kekalahannya bangsa Israel karena serangan dari bangsa Babel, dan akhirnya bangsa Israel pun mengalami kekalahan. Dan akhirnya karena jajahan dari bangsa Babel, rakyat dari bangsa Israel ini harus diangkut, harus dibawa ke negeri Babel, yang saat itu yang memimpin adalah Raja Nebukadnezar. Selama menjadi bangsa jajahan, bangsa yang dibawa dari Yerusalem, dari Israel menuju ke Babel, menjadi rakyat buangan adalah hal yang tidak diinginkan oleh bangsa Israel. Menjadi rakyat buangan, tentu saja yang dirasakan adalah kekecewaan, yang dirasakan adalah kepahitan, yang dirasakan adalah dikucilkan. Mereka bisa dibilang tidak bisa tersenyum. Sungguh Bapak Ibu, sungguh saudaraku dan sahabatku semua, saat mereka ada di dalam masa pembuangan, Allah masih menunjukkan cinta kasih-Nya. Allah masih cinta kepada bangsa Israel dengan mengirimkan surat kepada bangsa Israel yang ada di negara Babel. Dan isi dari surat itu adalah pada ayat yang kelima, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Di sana meskipun ada keputusasaan, Nabi Yeremia tahu, saudaraku dan sahabatku, bahwa di sana ada keputusasaan. Di sana bisa tidak ada semangat. Tetapi Nabi Yeremia mengirimkan surat ini, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Dan pada ayat selanjutnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Nabi Yeremia sungguh sangat mengetahui kondisi yang ada di negara Babel. Maka dari itu Nabi Yeremia menyuruh bangsa Israel yang sebagai rakyat buangan yang ada di negara Babel untuk mereka melanjutkan keturunan mereka. Nantinya ada keturunan yang tetap mengenal Tuhan. Nantinya ada keturunan yang melanjutkan pelayanan-pelayanan mereka. Dan di ayat yang ketujuh, saudaraku dan sahabatku semua, bahwa usahakanlah kesejahteraan ke kota kemana kamu aku buang. Di surat ini Nabi Yeremia mengharuskan untuk umat Israel tetap mengusahakan, meskipun mereka di dalam masa penjajahan, meskipun mereka diperbudak, meskipun mereka ditawan, tetapi Nabi Yeremia mengharuskan mereka untuk mengusahakan kesejahteraan. Tema renungan kita pada hari ini adalah mewujud nyatakan rasa syukur. Saudaraku dan sahabatku semua, bangsa Israel yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah menjauhkan diri dari mereka, tetapi yang dilakukan oleh Tuhan adalah Tuhan mengirimkan Nabi Yeremia. Tuhan mengirimkan surat kiriman dari Tuhan untuk
bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Dan dari hal inilah kasih Allah kepada bangsa Israel sangat nyata. Begitu nyata yang dirasakan kepada bangsa Israel. Harusnya bangsa Israel menyadari bahwa kasih Tuhan begitu besar kepada mereka. Saudaraku dan sahabatku semua, seringkali kita juga seperti bangsa Israel. Kita sering meninggalkan Tuhan. Kita sering untuk mendukakan hati Tuhan. Bahkan kita sering meninggalkan Tuhan. Kita sering diperbudak oleh uang. Kita sering diperbudak oleh hal-hal yang tidak jelas. Kita sering melupakan kehendak-kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka dari itu saudaraku dan sahabatku semua, di sore yang indah ini Tuhan mengingatkan kita, meskipun kita dalam masa yang tidak enak, masa yang penuh dengan kekecewaan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya kepada kita. Dan di sini timbul pertanyaan, bagaimana kita bisa mewujudkan rasa syukur kita karena Tuhan yang telah mengasihi kita begitu dahsyat, begitu besar. Poin pertama yang dapat saya sampaikan saudaraku dan sahabatku semua, yang pertama adalah saya dapatkan dari ayat yang ke-5. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Saudaraku dan sahabatku semua, dirikanlah rumah. Ini berarti ada suatu tindakan nyata. Ini berarti ada suatu action. Ini tidak hanya tinggal diam, karena mendirikan rumah itu butuh berbagai macam aspek yang harus dilakukan. Mulai dari dana, usaha, dan berbagai hal yang harus dipersiapkan dengan matang-matang. Dan inilah poin pertama, yaitu bekerja keras. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, umat Israel yang ada di bangsa Babel, mereka pasti mengalami yang namanya keputusasaan. Mereka pasti mengalami kekecewaan. Mereka pasti dirundung rasa sedih, rasa sakit hati. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita bekerja keras, untuk kita tidak meratapi nasib, untuk kita tidak menahan kekecewaan selalu, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk selalu bekerja keras. Bekerja dimanapun tempat kita bekerja, biarlah kita bekerja dengan baik, dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. Karena apa yang kita lakukan adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau sebagai pelajar, kita harus tetap bekerja keras. Bekerja keras untuk belajar, bekerja keras untuk bisa menghasilkan nilai yang terbaik, untuk bisa menghasilkan karya-karya yang nantinya bisa dipakai, yang nantinya akan bisa menjadi acuan bagi setiap orang karena hasil dari belajar kita. Dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita pun dianjurkan untuk harus selalu bekerja keras. Kita tidak boleh diam, hanya duduk di gereja, tetapi kita mari ikut melayani Tuhan. Apapun yang kita punya, talenta kita, mari kita wujudkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang kita miliki. Kita tidak boleh hanya melihat saja, kita tidak boleh hanya menyemangati saja, tetapi akan lebih baik apabila kita mau ikut dalam pelayanan, kita mau ikut ambil bagian dalam pelayanan dan mau bekerja keras bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lain. Satu poin Bapak Ibu, saudaraku dan sahabatku semua, yaitu bagaimana kita mewujud nyatakan kasih Tuhan kepada kita, karena kasihnya nyata dalam kehidupan kita adalah kita bekerja keras. Poin yang kedua, saudaraku dan sahabatku semua, saya dapatkan dari ayat yang ke-7a. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini saya ambil poin yang kedua adalah mari bersaksi. Mari bisa dikatakan bahwa sungguh-sungguh suatu tindakan nyata. Sedangkan bersaksi adalah menyatakan. Jadi mari bersaksi adalah menyatakan dengan sungguh-sungguh tentang kebenaran kemuliaan Tuhan. Saudaraku dan sahabatku semua, bangsa Israel yang telah ada dalam masa pembuangan di negara Babel, mereka diharuskan untuk tetap bersaksi. Mereka untuk tetap menyatakan kemuliaan Tuhan yang kepada bangsa yang ada di negara Babel. Demikian pula kita sebagai umat pilihan Allah, dimanapun Tuhan telah tempatkan kita, dimanapun Tuhan telah menempatkan hidup kita di kota kudus ini, biarlah kita menjadi saksi, biarlah kita menjadi terang yang baik di kota ini, ataupun dimanapun kita berada. Karena
Dengan bersaksi, Tuhan akan semakin melihat bahwa kita sungguh-sungguh menjadi anaknya. Kita dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Saudaraku dan sahabatku yang dikasihi Tuhan, bersaksi merupakan hal yang tidak mudah. Bersaksi bisa dikatakan sulit, tetapi di sore hari ini melalui renungan kita, Tuhan mengingatkan kita untuk kita mau bersaksi, untuk kita mari bersaksi. Misalnya saat kita di Kota Kudus, kita mau bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Saudaraku dan sahabatku semua, menjadi saksi Kristus merupakan harapan bagi kita semua. Kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita ini loh, umat tebusan Tuhan. Kita adalah umat yang telah dipilih Tuhan, dan mereka semakin mengerti bahwa kita ini adalah orang Kristen. Kita ini adalah orang yang telah ditebus Tuhan dari karya penebusan Allah. Dan dimanapun kita, marilah kita bisa bersaksi di pekerjaan. Tentu saja harus kita lakukan dalam kehidupan pekerjaan saya. Contohnya Bapak, saudaraku dan sahabatku semua. Ada seseorang yang menyuruh saya untuk tolong, kamu harus bisa dekat, kamu harus bisa mendekati Bapak itu supaya nanti kamu bisa menjadi orang yang penting dalam perusahaan. Tetapi saudaraku dan sahabatku semua, hal inilah yang sangat tidak saya suka. Saat saya harus dekat, saat saya harus mendekati atasan hanya karena sebuah jabatan yang memang saya inginkan, tetapi caranya yang saya tidak suka. Saya menginginkan Tuhanlah yang berkehendak. Saya menginginkan, saya memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak untuk pekerjaan saya. Dan inilah saudaraku dan sahabatku semua, di saat dunia menginginkan kita untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, kita bisa menyaksikan kebenaran Tuhan dengan kita berkata halus, berkata hal yang tidak untuk hal-hal yang tidak baik. Dan poin yang ketiga, saudaraku dan sahabatku semua, yang bisa saya sampaikan adalah pada ayat yang ke-7b, yaitu dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Mau berdoa. Saudaraku dan sahabatku semua, berdoa adalah seringkali kita lakukan. Kita mau makan berdoa, kita mau tidur berdoa, kita mau bekerja berdoa. Tapi itu hanya sekedar formalitas Bapak Ibu. Saudaraku dan sahabatku semua, itu yang saya rasakan. Tetapi sebenarnya hati kita bisa jadi jauh pada Tuhan. Bisa saja hati kita ini tidak melekat pada Tuhan. Ini hanya sebuah keharusan. Tetapi di sini, di sore hari ini, Tuhan mengingatkan untuk kita mau berdoa dan mau tetap untuk menjalin hubungan erat dengan Tuhan. Tidak hanya dekat, tidak hanya formalitas saja, tetapi mau melekat kepada Tuhan. Kita bisa lakukan dengan cara berdoa ini. Karena kuasa doa adalah ajaib. Di saat orang mau berdoa dengan kesungguhan hatinya, kita pasti yakin bahwa Allah pasti mendengarkan doa-doa kita. Allah pasti akan menurunkan Roh Kudus untuk mengerti setiap apa yang kita butuhkan. Berdoa adalah nafas hidup orang Kristen, saudaraku dan sahabatku. Mari kita jangan pernah meninggalkan berdoa. Kita jangan pernah meninggalkan hal-hal yang seturut kehendak Tuhan. Tuhan pun mengajarkan kita untuk berdoa. Saat Tuhan berdoa, pada Lukas yang ke-6, saat Tuhan berdoa, kita mengerti bahwa tingkap-tingkap langit berdoa. Inilah sebagai teladan yang telah Tuhan berikan. Di saat kita mau berdoa, di saat kita mau yakin akan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, saat kita yakin bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita, Tuhan akan mengirimkan malaikatnya, Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus untuk bisa mengerti akan kebutuhan-kebutuhan kita sebagai orang yang hidup di dunia. Saudaraku dan sahabatku semua, sebagai penutup renungan kita pada sore hari ini, kita yang sudah dibebaskan Tuhan, kita yang sudah diberikan Tuhan karena kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita wujud nyatakan ucapan syukur kita. Kita mau action, kita mau bergerak, kita tidak hanya diam, tapi kita mau menunjukkan kepada Tuhan bahwa inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai umat pilihan Tuhan, bahwa kita mau bekerja keras, kita mau untuk bersaksi, dan kita mau untuk berdoa supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan inilah saudaraku dan sahabatku semua, wujud nyata ucapan syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah Sang Pemberi hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Amin.